Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Anissa Marlina MSI selaku dosen Statistika Matematika Lanjut. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan statistik order yang akan menggunakan analisis data aktual statistik siswa menggunakan statistik order untuk keperluan proyek UAS. Selanjutnya, anggota dari kelompok 4 itu saya sendiri, yaitu Umaya Syihab, dengan rekan saya Aulia Putri, juga Zalfi. Selanjutnya, ada daftar isi. Yang pertama itu ada pendahuluan, dasar teori order statistik, CDF dan PDF. Selanjutnya ada CDF dan PDF juga, ada MGF, studi kasus, hasil pengamatan, kesimpulan. Next. Nah, di sini kita akan mulai membahas mengenai pendahuluan. Nah, analisis standar seperti rata-rata itu seringkali mengabaikan nilai ekstrim, di mana informasi penting pada nilai ekstrim tersebut bisa tinggi atau rendah, seringkali terabaikan. Jadi, jika nilai ekstrim tersebut sangatlah besar, maka nilai rata-rata itu akan naik juga gitu keadaannya. Nah, jika nilai ekstrimnya itu sangat rendah, maka membuat min itu akan menjadi turun. Nah, di sini kami akan menggunakan studi kasus yaitu nilai kompetensi guru. Nah, melihat rata-rata kompetensi guru itu tidak cukup gitu untuk mengevaluasi pendidikan. Di mana dalam sistem pendidikan itu guru memegang peranan krusial sebagai fasilitator utama dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pemantauan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik itu sangatlah penting. Nah, salah satunya dapat dilihat dari indikator kompetensi. Nah, kompetensi ini itu mencerminkan distribusi kemampuan profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian guru di suatu wilayah atau institusi. Nah, selanjutnya itu dibutuhkan pemetaan dari skor terendah hingga tertinggi untuk kebijakan yang tepat sasaran. Di mana jika guru yang memiliki nilai terkecil itu maka bisa diberikan pelatihan intensif, dan guru yang memiliki nilai maksimum dapat diberi apresiasi. Nah, di sini itu ada peran MGF, di mana mengurutkan data sampel acak dari skor kompetensi guru itu secara monoton naik. Statistik order ini merupakan konsep dalam statistika matematika yang mengurutkan sekumpulan sampel acak dari nilai terkecil atau nilai terbesar. Nah, selanjutnya ada memetakan fungsi peluang PDF dan CDF untuk memprediksi perilaku nilai minimum dan maksimum. Nah, sebelumnya tadi itu harusnya peran teori statistik order. Nah, selanjutnya baru ada peran momen MGF ya. Nah, sebagai alat bantu efisien untuk menurunkan momen distribusi yaitu rata-rata dan varians, menghindari proses integrasi matematika yang rumit dalam analisis teoritis. Nah, tujuan analisisnya itu untuk menjembatani teori statistika matematika murni dengan aplikasi real di dunia pendidikan. Selanjutnya, nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Putri. Baik, terima kasih moderator. Oke, di sini ada slide mengenai konsep dasar dari order statistik. Nah, apa itu order statistik? Order statistik itu adalah salah satu konsep penting dalam statistika matematika dan teori peluang. Nah, konsep ini muncul ketika kita mengambil sekumpulan sampel acak lalu mengurutkan nilai-nilainya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini kita misalkan terdapat sampel acak dari X1 sampai dengan Xn. Nah, yang merupakan sampel independen dan berdistribusi identik, atau bisa kita sebut sebagai IID. Nah, dengan fungsi distribusi
kumulatif atau CDF-nya, yaitu F besar X, dan fungsi kepadatan peluangnya atau PDF-nya, yaitu F kecil x. Nah, jika nilai-nilai sampel tersebut diurutkan secara naik atau increasing order, maka diperoleh statistik order sebagai berikut, yaitu X1 kurang dari sama dengan X2, kurang dari sama dengan sampai dengan XN, gitu ya. Nah, dengan X1-nya itu adalah nilai terkecil atau minimum dari sampel, kemudian X2-nya itu adalah nilai terkecil kedua dalam sampel, dan X1 itu nilai KI setelah data diurutkan, dan XN itu nilai terbesar maksimum dari sampel. Next. Oke, di sini untuk order statistik itu ada distribution of the largest order statistik XN gitu ya. Nah, di mana secara sederhananya itu adalah distribusi nilai terbesar XN. Nah, distribusi nilai terbesar atau yang sering disebut sebagai statistik order maksimum adalah distribusi peluang dari nilai tertinggi yang muncul dalam suatu sampel acak. Nah, misalkan kita mengambil N sampel acak variabel kontinual dari X1 sampai dengan Xn. Nah, yang bersifat saling bebas dan berdistribusi sama. Nah, setiap sampel acak asalnya memiliki fungsi distribusi kumulatif atau CDF yang sama, yaitu F besar X di X, dan fungsi padat peluang PDF yang sama, yaitu F kecil x di X. Next. Oke, di distribution of the largest order statistic Xn, di sini tuh ada penurunan fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Nah, untuk menemukan bentuk distribusi dari nilai terbesar, langkah termudah adalah mencari fungsi distribusi kumulatif terlebih dahulu. Nah, maka secara matematis dapat ditulis. Nah, untuk yang pertama yaitu ada F besar X dalam kurung N di X sama dengan peluang XN kurang dari sama dengan X. Nah, interpretasinya adalah peluang bahwa nilai maksimum kurang dari atau sama dengan X. Nah, kemudian kita mengubah ke bentuk peluang bersama, yaitu F besar XN di X sama dengan peluang X1 kurang dari sama dengan X, dan X2 kurang dari sama dengan X. Dan sampai dengan XN kurang dari sama dengan X. Nah, mengapa bisa demikian? Karena jika nilai maksimum kurang dari sama dengan X, maka semua sampel harus kurang dari sama dengan X. Nah, kemudian kita mempunyai sifat independensi gitu, karena sampel bersifat independen, yaitu peluang X1 kurang dari sama dengan X, sama dengan F besar X di X. Nah, maka kita temukan gitu rumus akhirnya untuk fungsi distribusi kumulatif atau CDF-nya itu adalah F besar Xn di X sama dengan F besar X di X pangkat N. Next. Nah, kemudian yang kedua yaitu di sini ada penurunan fungsi padat peluang atau PDF-nya. Nah, untuk mencari PDF, kita menurunkan CDF terhadap variabel X. Nah, maka secara matematis dapat ditulis seperti yang tertera pada layar. Dan untuk rumus umum dari PDF statistik order maksimumnya adalah F kecil xn di X sama dengan N dikali F besar X di X pangkat N-1 dikali F kecil X di X. Nah, kemudian ada interpretasi intuitif gitu dari rumus maksimumnya atau dari penurunan fungsi padat peluang atau PDF-nya. Yaitu ada komponen-komponen di mana ada N, yaitu ada sebanyak N kemungkinan sampel mana yang terpilih menjadi nilai terbesar tersebut gitu. Nah, kemudian setiap observasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi maksimum. Kemudian ada F kecil X di X, yaitu peluang tepat satu sampel acak berada di titik X. Nah, ini adalah nilai PDF pada titik X. Kemudian ada F besar X di X pangkat N-1, yaitu peluang bahwa sisa N-1 sampel lainnya bernilai lebih kecil atau sama dengan X. Nah, ini memastikan bahwa tidak ada sampel lain yang melebihi nilai X.
Next. Nah, selain dari distribution of the largest order statistic, di sini juga ada distribution of the smallest order statistic X1. Nah, di mana statistik urutan terkecil atau smallest order statistik itu adalah nilai minimum dari suatu sampel yang telah diurutkan. Nah, jika terdapat sampel acak dari X1 sampai dengan Xn, nah kita mengurutkannya menjadi X1 kurang dari sama dengan X2, kurang dari sama dengan sampai dengan Xn. Nah, maka untuk nilai terkecil dari sampelnya yaitu X1. Nah, contoh numeriknya kita mempunyai data awal gitu ya, seperti yang tertera pada slide, ada 38157. Nah, ketika setelah diurutkan menjadi 13578, kita urutkan dari yang terkecil gitu ya. Nah, sehingga untuk X1 atau nilai terkecil dari sampel tersebut itu adalah 1. X. Nah, di distribution of the smallest order statistic Xn juga ada penurunan fungsi distribusi kumulatif atau CDF-nya gitu. Nah, tujuannya adalah kita akan mencari peluang bahwa nilai minimum kurang dari atau sama dengan X, yaitu F besar X1 di X sama dengan peluang X1 kurang dari sama dengan X. Nah, menggunakan aturan komplement, yaitu F besar X1 di X sama dengan 1 min P peluang X1 lebih dari X. Nah, mengapa menggunakan aturan komplement gitu? Nah, karena X1 itu adalah nilai terkecil, agar nilai minimum lebih besar dari X, maka seluruh data harus lebih besar dari X. Nah, maka dengan langkah-langkah yang sudah ada di slide gitu, maka untuk hasil akhir dari CDF minimum ini tuh adalah fx1 di X sama dengan 1 min F besar X di X pangkat N. X. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada penurunan fungsi kepadatan peluang dari distribution of the smallest order statistic Xn, yaitu atau bisa kita sebut sebagai PDF-nya, yaitu PDF diperoleh dengan menurunkan CDF terhadap X. Gitu. Nah, jadi untuk rumus dari PDF-nya ini itu adalah F besar X1 di X sama dengan N dikali 1 min F besar X di X N pangkat N min 1 dikali 1 Fx. Gitu ya. Nah, dengan F besar X di X-nya itu adalah fungsi distribusi kumulatif variabel asal gitu. Nah, kemudian untuk F kecil X di X merupakan fungsi kepadatan peluang variabel asal. Nah, dan N-nya itu adalah ukuran sampel. Oke, pembahasan selanjutnya mungkin saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Putri yang sudah menjelaskan materi tersebut. Nah, sekarang ada materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membahas mengenai moment generating function atau MGF. Nah, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya apa sih itu MGF? Nah, sesuai dengan namanya, MGF ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk membangkitkan atau menghasilkan momen-momen dari suatu perubahan. Nah, momen-momen ini adalah karakteristik penting dari sebuah distribusi data. Misalnya, momen pertama itu menghasilkan rata-rata, momen kedua itu membantu kita mencari varians atau penyebaran data, dan momen ketiga, keempat, dan seterusnya itu untuk melihat kemiringan serta keruncingan fak. Nah, secara matematis, fungsi pembangkit momen itu dinotasikan sebagai mxt sama dengan ekspektasi dari eksponen dari tx. Nah, MGF ini dikatakan pada itu jika nilainya konvergen,
atau kurang dari T hingga, di mana MXT kurang dari T hingga. Untuk nilai T di sekitar. Nah, lalu bagaimana sih cara kita untuk menghitungnya gitu ya? Nah, perhitungannya ini dibagi menjadi dua, tergantung jenis peubah acaknya. Di mana jika peubah acaknya itu diskrit, kita menggunakan operasi penjumlahan atau sigma, yaitu sigma eksponen dari Tx dikali Pxx. Nah, jika peubah acaknya itu kontinu, maka kita menggunakan operasi integral dari minus T hingga sampai T hingga, seperti rumus yang ada di sana gitu yang sudah tertera. Selanjutnya, selanjutnya itu ada teorem. Misalkan X adalah suatu peubah acak jika MGF dari X yaitu MX T kurang dari T hingga untuk T mutlak kurang dari T0 lebih besar dari 0. Maka MX0 itu adalah 1, MX set X0 itu adalah ekspektasi dari X, M double offset X0 itu sama dengan ekspektasi dari X kuadrat. Nah, secara umum, MKX0 itu sama dengan ekspektasi dari X pangkat K. Nah, ini berarti turunan dari K ke MGF pada titik 0 itu memberikan momen ke K dari peubah acak. Selanjutnya, oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zalfa. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya di sini langsung kepada contoh kasus, di mana di sini kami mengambil data mentahnya itu 100 dari data mentah statistik kompetensi guru, di mana nilai yang paling kecilnya itu ada pada angka 104 dan nilai terbesarnya itu ada pada angka 148. Nah, untuk menghasilkan output seperti ini, kami melakukan simulasinya itu menggunakan aplikasi Python. Mungkin langsung saja kepada simulasinya. Nah, baik. Nah, di sini yang pertama tentunya kita harus menginstal dulu Matplotlib-nya. Lalu, di sini kita masukkan data yang kita ambil, yaitu 100 data di sini. Lalu tahapan selanjutnya, kita lakukan proses pengurutan data dengan dua kondisi yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu kondisi yang pertama tuh diurutkan dari yang kecil ke yang besar, lalu kondisi yang kedua tuh diurutkan dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Selanjutnya, pada tahap ketiga di sini perhitungan PDF dan juga CDF dari statistika terurutnya. Selanjutnya juga di sini untuk tahapan keempat yaitu perhitungan dari MGF-nya. Dan yang kelima yaitu menampilkan semua output, yaitu ada data mentah dan juga contoh dari PDF atau CDF-nya. Dan yang keenam, di sini ada visualisasi grafik, di mana pada plot yang pertama itu tuh merupakan tren dari data terurutnya, lalu pada plot yang kedua itu tuh Kiki plot, serta yang ketiga merupakan output dari histogram datanya, dan juga PDF-nya. Serta yang keempat merupakan perbandingan PDF statistika terurutnya, serta yang kelima perbandingan CDF statistika terurut. Dan yang keenam, outputnya itu merupakan plot dari MGF, serta yang terakhir merupakan ringkasan dari parameternya, yaitu ada mean, ada standar deviasi, ukuran sampel, dan juga nilai MGF-nya. Mungkin untuk melihat hasil outputnya seperti ini, tapi untuk lebih jelasnya saya akan kembali lagi kepada slide-nya. Nah, baik, di sini ada output yang pertama, yaitu data mentah yang sudah diurutkan, di mana di sini yang pertama tuh
data yang diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini dapat kita lihat data yang terkecilnya 104 dan yang terakhir ya data terbesarnya itu 148. Begitupun untuk data terurut dari besar ke kecil, berarti kebalikan dari data terurut dari kecil ke besar. Nah, selanjutnya di sini juga ada histogram data, di mana histogram ini tuh mewakili sebaran frekuensi data sampel asli, sedangkan kurva mulus yang berwarna merah ini mewakili model teoritis distribusi normal, karena data yang kita ambil 100 tadi itu ternyata dia tuh berdistribusi normal. Sehingga kurvanya itu berbentuk lonceng simetris yang menegaskan bahwa pusatnya itu berkumpul pada di sekitar nilai rata-ratanya, yaitu sekitar 127. Nah, selanjutnya di sini output yang pertama tuh ada data terurut dari kecil ke besar dan juga contoh datanya di sini kami mengambil 5 untuk baik ya dari yang terkecil ke yang terbesar maupun dari yang terbesar ke yang terkecil. Di mana di sini terdapat nilai VDF-nya serta nilai CDF-nya. Nah, pada nilai PDF, pada urutan kecil ke besar, PDF itu ada di titik 104 dan 105 itu adalah lokasi yang paling padat dan juga paling ideal bagi suatu data untuk terpilih sebagai nilai yang paling minimum. Untuk yang data terurut besar ke kecil, nilai paling maksimumnya tentunya ada di angka 148. Dan untuk nilai CDF pada urutan kecil ke besar, CDF-nya itu melonjak sangat cepat di awal, di mana dalam sampel yang kita ambil yaitu 100% nilai paling minimum dari data tersebut tuh berada di angka bawah dekat batas minimum populasinya. Sedangkan CDF untuk urutan data besar ke data kecil mulai merangkak naik secara lambat saat mendekati nilai-nilai tertinggi populasinya. Nah, selanjutnya di sini ada plot tren data terurutnya, di mana grafik ini tuh membandingkan data yang diurutkan secara menanjak, ini tuh mewakili data yang diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, dan untuk yang menurun yaitu garis orange merupakan data yang diurutkan dari besar ke kecil. Nah, titik temunya itu ada di tengah menunjukkan area nilai median datanya, yaitu di sekitar datanya itu 127 sampai 128. Nah, lengkungan curam di ujung kiri dan ujung kanan menandakan adanya variabilitas nilai ekstrim pada sampel. Selanjutnya ada Kiki plot. Kiki plot ini tuh digunakan untuk menguji asumsi normalitas secara visual karena sebagian besar titik data yang ditandai oleh warna biru itu jatuh tepat atau sangat mepet mengikuti garis lurus diagonal yang berwarna merah. Nah, ini tuh membuktikan secara empiris bahwa data mentah sampel ini tuh berdistribusi normal. Nah, selanjutnya di sini ada output dari CDF statistika terurut dan juga output dari PDF statistika terurutnya. Untuk CDF, ketika ukuran sampelnya besar, yaitu N-nya 100, puncak peluang itu akan bergeser secara ekstrim, di mana kurva merah dari itu tuh data dari yang kecil ke yang besar, menumpuk di area bawah sekitar 104 sampai 108. Nah, angka ini tuh yang paling minimum dari hampir pasti berada di rentang nilai tersebut. Sedangkan untuk kurva yang biru itu tuh bergeser ke area atas sekitar 142 sampai 148. Ini tuh membuktikan bahwa angka yang paling maksimum dipastikan berada di rentang tersebut. Dan plot memperlihatkan untuk output PDF kecepatan akumulasi peluang dari kedua statistik order. Untuk yang kurva merah, CDF-nya itu melonjak naik dengan sangat cepat hanya pada nilai data sekitar 112 dan nilai peluang kumulatifnya sudah menyentuh angka 1 atau 100%. Sedangkan untuk kurva biru, CDF-nya itu tertahan sangat lama di angka 0 sepanjang sumbu horizontal dan baru mulai merangkak naik menjelang angka 140 ke atas. Nilai kumulatif maksimum baru itu akan mendekati 1 hanya jika nilai data yang diuji itu mendekati atau melebihi titik terbesar populasinya, yaitu tentunya 148. Nah, dan di sini ada plot dari MGF-nya, di mana titik merah tuh tepat di koordinat 0,1 yang mengkonfirmasi sifat dasar teoritis dari matematika utama dari MGF, yaitu MX ketika T-nya 0 sama dengan 1. Titik asal inilah yang menjadi pondasi dasar jika kurva tersebut diturunkan untuk menghasilkan nilai-nilai momen sampel seperti mean, variance, dan lain-lain. Di sini hasil dari parameter terestimasinya.
di mana nilai min dan standar deviasi adalah gambaran umum dari populasi data. Namun, karena ukuran sampel itu cukup besar, ada 100, hukum peluang statistika terurut itu mulai bekerja secara ekstrim, di mana ketika kita hanya mengambil 3 data secara acak, nilai terkecil yang didapat mungkin masih di sekitar angka 120. Tetapi jika kita mengambil 100 data secara acak, peluang itu untuk menentukan angka yang jauh lebih kecil seperti 104 atau angka yang jauh lebih besar seperti 148 itu menjadi sangat tinggi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban yang sudah menjelaskan studi kasus. Baik, selanjutnya. Yang terakhir di sini ada kesimpulan dari analisis yang kami lakukan. Nah, berdasarkan pemaparan materi sebelumnya, serta hasil analisis terhadap studi kasus 100 data, nilai kompetensi guru dapat diambil beberapa kesimpulan utama. Yang pertama itu ada esensi teoritis statistik order dan MGF. Di mana statistik order ini berhasil memberikan alternatif analisis teoritis yang lebih kaya dibandingkan statistik standar seperti min, karena mampu memetakan perilaku nilai ekstrim melalui pengurutan sampel acak dari nilai terkecil, yakni XI atau X1 hingga nilai terbesar itu yaitu XN. Nah, fungsi pembangkit momen atau MGF ini terbukti secara empiris memenuhi sifat dasar teoritis matematika utama, yaitu MX0 sama dengan 1. Nah, titik asal ini menjadi fondasi valid untuk menentukan momen-momen sampel penting seperti rata-rata dan varians. Nah, yang kedua, ada pengaruh ukuran sampel, yakni N sama dengan 100, terhadap nilai ekstrim. Nah, distribusi nilai terkecil, yakni X1 itu pada ukuran sampel yang besar, yakni N itu sama dengan 100, akumulasi peluang kumulatif CDF-nya itu melonjak sangat cepat di awal. Hal ini membuktikan dengan nilai CDF yang sudah menyentuh angka 1 pada sekitar nilai 112, nilai PDF juga menunjukkan tingkat kepadatan tertinggi pada rentan nilai 104 hingga 108. Ini menegaskan bahwa nilai minimum pasti berada jauh di bawah nilai rata-rata populasi. Nah, distribusi nilai terbesar XN, sebaliknya CDF itu untuk statistik order maksimum tertahan sangat lama di angka 0 sepanjang sumbu horizontal dan baru merangkak naik secara lambat menjelang angka 140 ke atas, di mana puncak peluang PDF itu bergeser secara ekstrim di angka 148. Nah, yang ketiga itu adalah implikasi praktis terhadap kebijakan kompetensi guru gitu. Nah, melalui pengujian visual menggunakan Kikiplot, data mentah skor kompetensi guru itu terbukti berdistribusi normal karena titik data jatuh konsisten mengikuti garis diagonal. Nah, data ini berpusat padat di sekitar nilai min atau rata-rata sebesar 127,31 dengan standar deviasi 9,2798. Dengan memanfaatkan pendekatan statistik order, pembuat kebijakan di bidang pendidikan ini tidak hanya mengambil tindakan untuk melihat dari rata-rata guru gitu ya, tapi melainkan dapat mengambil tindakan berbasis peringkat, yaitu apresiasi akan tepat sasaran dapat diberikan kepada guru yang berada pada statistik urutan maksimum, yaitu XN, yang berada di sekitar 142 hingga 148. Nah, pelatihan intensif dan terfokus dapat langsung diarahkan kepada kelompok guru yang berada pada statistik urutan yang minimum, yakni X1 sekitar 104 hingga 108 yang membutuhkan peningkatan kompetensi mendesak. Selanjutnya, nah baik, sekian. Terima kasih sudah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.